Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim wa afhamana bisyari'atil nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat dan terutama nikmat iman dan Islam. Rasa syukur kita, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan takwa seperti itulah yang insya Allah akan mengantarkan kita hidup bahagia, selamat dunia akhirat. Jemaah Jumat rahimakumullah, kesempatan ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema ada 3 golongan mengimplementasikan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Fatir ayat 32. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya, kemudian kitab itu berarti Al-Quran kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri atau menganiaya diri sendiri, dan ada pula yang tengah-tengah atau pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Nah, berdasarkan ayat ini ada 3 kelompok, 3 golongan hamba Allah yang mengimplementasikan Al-Quran. Dalam hal ini Al-Quran sebagai pedoman hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang tentunya sebagai syariat dalam kehidupan umatnya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dan kita renungkan bagaimana golongan-golongan ini menerapkan, mengimplementasikan syariat agama Islam. Yang pertama yang disebut dengan faminhum dzalimun li nafsi, itu mereka mendolimi diri sendiri atau menganiaya
sendiri. Ini adalah golongan paling rendah. Nah, yang kedua, muqtasid, artinya tengah-tengah, golongan pertengahan. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebajikan. Biidznillah, dengan izin Allah. Ini golongan yang paling tinggi. Nah, kemudian kita melihat beberapa keterangan. Salah satu keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud golongan paling rendah yaitu dzalimun li nafsi, yang menganiaya diri sendiri, adalah mereka-mereka yang melalaikan kewajiban dan mereka masih melakukan sebagian yang diharamkan. Jadi melaksanakan kewajiban tapi sebagian dia lalaikan. Kemudian yang haram dia masih melakukan sebagian yang diharamkan. Ini adalah golongan yang paling rendah. Kemudian yang disebut dengan muqtasid, yang pertengahan, kata Ibnu Katsir, adalah mereka yang melaksanakan apa yang diwajibkan, yang diperintahkan, dan meninggalkan apa yang diharamkan, tetapi ia masih meninggalkan yang sunnah dan masih melakukan yang makruh. Ini adalah golongan yang pertengahan. Sedangkan golongan yang paling tinggi, yang disebut dengan sabiqun bil khairat, yaitu golongan yang melaksanakan semua perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Inilah golongan yang paling tinggi. Nah, kemudian bagaimana keadaan hamba-hamba Allah ini, tiga golongan ini, di akhirat kelak? Maka ada keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi, fa'ammal ladina sabaqu bil khairat, adapun orang-orang yang lebih dahulu atau cepat berbuat kebajikan, fa'ulaikal ladina yadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka itu akan masuk surga tanpa dihisab. Ini golongan yang paling tinggi, yang tadi melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan ciri golongan ini seperti yang disebut dalam surat Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru, dipanggil pada hari Jumat, yaitu untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, dia segera ingat Allah, dia segera menuju tempat untuk beribadah. Wadarul bai', tinggalkan jual beli, artinya tinggalkan segala aktivitas. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Inilah ciri orang yang sabiqun bil khairat. Jadi makanya masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Kemudian golongan yang kedua, yang muqtasid, apa kata Nabi? Wa ammal ladina iqtasadu, adapun orang-orang yang pertengahan, yang tadi melaksanakan yang diwajibkan, meninggalkan yang diharamkan, tapi masih meninggalkan yang sunnah dan juga masih melakukan yang makruh, apa kata Nabi? Fa'ulaikal ladina yuhasabuna hisaban yasira, maka mereka
perhitungan, tapi hisab yasiro, hisab yang mudah, hisab yang ringan, sehingga akhirnya cepat masuk ke dalam surga. Nah, inilah yang disebut kita baca dalam Al-Quran. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebajikannya, berarti sedikit kesalahannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia memperoleh kehidupan yang puas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah surga. Nah, kemudian yang ketiga, ini golongan yang paling rendah, dzalimun li nafsi, yang menganiaya diri sendiri. Kata Nabi, wa ammal ladzina dzalamu anfusahum fa ulaika alladzina yuhbasuna fi dzalikal makan hatta yusibahum hazan fayadkhulunal jannah. Adapun orang-orang yang menganiaya diri sendiri, yang tadi jadi masih meninggalkan yang diperintahkan dan masih juga melakukan yang diharamkan, maka dia itu ditahan, yuhbasuna, ditahan fi dzalikal makan, di sebuah tempat, fayusibahumul hajar, maka mereka mendapatkan penderitaan, kesengsaraan. Nah, setelah itu baru masuk surga. Nah, perlu kita ketahui siapa ini yang paling rendah ini. Makanya dia masuk ke dalam neraka lebih dahulu, karena di sana tempatnya ada dua, neraka dan surga. Maka dia harus masuk ke neraka lebih dahulu untuk dibersihkan. Namun karena ia masih punya iman dan masih juga kebaikan yang ia kerjakan, ia akhirnya masuk ke dalam surga. Dan ini dijelaskan dalam sebuah hadis oleh yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi, yakhruju qaumun minan nas, yakhruju qaumun minan nar ba'da masahum minha syafaq fayadkhulunal jannah fayasammihim ahlul jannah al-jahannamiyun. Nanti mereka akan keluar dari neraka setelah dibakar di dalam neraka, namun akhirnya dia masuk ke dalam surga. Dan ahli surga menyebut mereka adalah ahli surga jahannamiyun, artinya penghuni surga alumni neraka jahanam. Bahkan di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, la yakhrujanna qaumun min ummati minan nar bi syafaati yusammunal jahannamiyun. Kata Nabi, akan keluar kaum dari umatku yang ada di dalam neraka bisyafaati, disebabkan syafaatku, kata Nabi. Nah, makanya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka setelah itu mereka akan masuk ke dalam surga dan disebut di situ adalah al-jahannamiyun. Jadi penghuni surga mantan atau alumni neraka jahanam. Jamaah yang kami muliakan, mari kita introspeksi kepada diri kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup. Mari kita manfaatkan hidup ini untuk berbuat semaksimal mungkin, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, tentu sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana Al-Quran mengingatkan, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Andaikan kemarin ada kesalahan, dosa sengaja atau tidak, agar kita segera beristighfar, mohon ampun, taubat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahannya dan kita masuk ke dalam kelompok yang sabiqun bil khairat, adalah kelompok yang paling tinggi tadi, yang insya Allah akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Andaikan tidak bisa minimal pertengahan,
mendapatkan hisab, tapi hisab yang ringan, yang cepat, sehingga akan cepat masuk ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman takwa pada kita, lahir batin kita, untuk dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu adzim. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita munajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan taufik hidayah kepada kita, memberikan kekuatan iman takwa kita, memberikan kesehatan lahir batin kita, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi